Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News mengawal sidang Ahok. Sebelumnya kita sudah mendengarkan keterangan konferensi pers terkait Pilkada DKI Jakarta, di mana jelang Pilkada serentak DKI Jakarta diharapkan bisa nantinya berjalan dengan aman dan damai. Konferensi sendiri dilakukan di kantor KPUD DKI Jakarta, dihadiri oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Bapak Sonny Sumarsono. Kita lanjut kembali berdialog. Nanti kami juga akan menghadirkan kutipan hakim dan saksi nelayan di persidangan hari ini. Saya ke Pak Mas Duki kembali. Sebenarnya selain sikap yang seolah melecehkan Kiai Haji Ma'ruf Amin di persidangan pekan lalu, apa sih sebenarnya Pak Mas Duki yang membuat begitu marah umat Islam terhadap Ahok dan tim kuasa hukumnya? Yang paling pokok itu sebenarnya karena ya ada nuansa di pengadilan itu bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu seperti menjadi tersangka, seperti terbalik ya, gitu ya, nuansanya terdakwa, seperti menjadi terdakwa. Padahal itu kan hanya sebagai saksi, itu pertama. Lalu yang kedua, sepertinya juga ada tuduhan bahwa fatwa ataupun sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia itu bisa dipesan oleh orang, gitu. Itu yang membuat banyak orang yang marah. Karena apa? Karena kita tahu, saya merasakan ya di Majelis Ulama Indonesia itu, bahwa proses membuat fatwa ataupun proses membuat sikap keagamaan itu, siapapun tidak bisa mengintervensi, termasuk Kiai Ma'ruf sendiri. Ya. Taruhlah misalnya Kiai Ma'ruf mendapatkan pesanan dari siapapun, itu tidak bisa mempengaruhi terhadap proses fatwa ataupun sikap keagamaan itu sendiri. Itu yang membuat marah. Lalu yang ketiga, saya kira ini kaitannya juga kenapa banyak ulama-ulama marah itu, kaitannya dengan profesionalisme jaksa sebagai wakil negara ya, yang harus bersikap profesional, mengemukakan fakta bahwa yang namanya terdakwa itu memang melakukan penistaan agama, gitu ya. Itu yang mestinya diperjuangkan oleh seorang jaksa, yang digali terus, gitu ya. Bukan malah dalam sidang kemarin itu jaksa malah ada yang tidur itu, ada yang tidur kalau dalam foto-foto yang di berita itu. Saya kira banyak menyinggung ulama kita di berbagai daerah itu. Setelah sidang hari Selasa pekan lalu kelar, adakah semacam bentuk klarifikasi Pak Mas Duki dari Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait seolah ada tuduhan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin memang pernah melakukan komunikasi dengan Pak SBY soal meminta fatwa? Adakah bentuk klarifikasi? Sudah diklarifikasi baik di PBNU ataupun di Majelis Ulama Indonesia, dan itu tidak ada pesanan seperti itu, gitu. Jadi itu sudah clear, bahkan seperti tadi ya Mbak kemukakan bahwa akan adakah tindak lanjut dari pengurus besar untuk melakukan tindakan hukum misalnya seperti itu dan seterusnya. Ya kami sebenarnya di pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak diam ya. Kami punya tim hukum. Majelis Ulama juga punya tim hukum, kami juga terus berkoordinasi. Tapi kan memang ini terus ya, satu bukan delik aduan, kami juga menunggu proses seperti apa proses persidangan ini. Karena kalau bukan delik aduan itu kan ya mestinya ini kan pihak aparat negara juga bisa melakukan tindakan. Itu kan kalau bukan delik aduan itu seperti rumah kebakaran, gitu kan. Apakah orang minta tolong atau tidak, otomatis. Atau melapor atau tidak, otomatis ya harus bagaimana semuanya mesti bertindak. Pak Mas Duki, terlepas dari benar atau tidaknya penyadapan soal komunikasi yang dilakukan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Pak SBY, kalau kita berbicara soal fatwa, bisakah memang seseorang semacam seolah meminta-minta buatkan MUI untuk mengeluarkan fatwa? Bisa. Karena begini, MUI itu membuat fatwa itu atas permintaan itu bisa. Karena banyak sekali fatwa-fatwa MUI itu ratusan, itu berdasarkan permintaan. Ada fatwa yang diminta oleh undang-undang.
Jadi undang-undang itu meminta supaya menggunakan fatwa MUI. Misalnya undang-undang halal food ya, produk halal itu. Itu juga undang-undangnya memerintahkan supaya MUI membuat fatwa. Misalnya juga mengenai hal yang terkait dengan keuangan syariah. Itu juga MUI oleh undang-undang diminta. Tapi dalam kasus ini bukan serta-merta bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI soal penistaan agama atas permintaan Pak SBY, tapi ada pihak lain, Polri ya, Pak. Oh iya, memang ada aspirasi yang seperti itu, tapi bukan dari SBY tentu saja. Dan sekali lagi saya ingin tekankan, siapapun yang akan minta fatwa kepada MUI itu tidak akan pernah bisa diproses tanpa prosedur tahapan-tahapan yang sudah semestinya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kaitannya dengan terdakwa yang sekarang itu kan memang bukan fatwa, tapi itu adalah sikap keagamaan gitu kan. Nah, sikap keagamaan ini memang prosedurnya memang lebih rumit karena melibatkan banyak komisi. Itu nanti yang akan saya tanyakan usai jeda, Pak Mas Duki, soal perbedaan antara fatwa dengan sikap keagamaan. Kita ngobrol lagi nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok.